Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer yaitu routing protokol. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nulaila Ahada Isruna, NRP 403191122, dan rekan saya Nurul Islamia, NRP 4103191116. Perkenalkan, nama saya Dewa Ananda Subagio, NRP 14103191119. Oke, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu routing, yang kedua static routing dan dynamic routing, yang ketiga inter dan intra domain routing, yang keempat path vector routing, yang kelima BGP. Next. Oke, yang pertama yaitu routing yang akan disampaikan oleh Dewa Ananda. Waktu dan tempat persilakan. Routing adalah proses untuk memiliki jalur yang harus dilalui paketan. Jalur yang baik tergantung pada badan jaringan, panjang diagram. Nah, pada umumnya skala RON hanya mempertimbangkan jalur terdampak. Komposisi dasar RON. Komposisi dasar RON 1. Komposisi adalah proses yang dialami data diagram untuk mencapai tujuan di jalur TCP atau IP. Komposisi RON adalah hal utama pada lapisan internet di jaringan TCP atau IP. Hal ini karena pada lapisan internet terjadi proses penyelamatan 3 data dari divisi yang tergabung ke internet dikirim dalam bentuk data diagram, yaitu paketan data yang oleh IP. Data 4. Data diagram memiliki alamat tujuan paketan data. ITP memeriksakan alamat ini untuk menyimpankan data diagram dari definisi asal ke definisi tujuan. 6. Jika alamat tujuan data diagram tidak terdapat di jaringan yang sama, maka data diagram akan disampaikan ke ronse yang paling tepat. Next. Oke, yang kedua static routing dan dynamic routing yang akan saya jelaskan sendiri. Static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik, pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer, yaitu ketika ada perubahan topologi atau penambahan router, seseorang administrator jaringan itu harus
mengupdate tabel routingnya atau mengkonfigurasikannya secara manual. Oke, yang kedua yaitu dynamic routing. Routing dinamis adalah sebuah router memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Next. Oke, kekurangan static routing yaitu 1. Saat jaringan semakin besar, maka penerapan static routing akan semakin sulit dan rumit. Yang kedua, semua entry route harus dimasukkan di setiap router sehingga memakan waktu yang lama. Kelebihan static routing menghemat resource routing. Yang kedua, lebih aman. Lebih aman kenapa? Karena administrator itu pengendali penuh. Yang selanjutnya, cara kerja static routing. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi route dengan routing statik dan routing statis, berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Next. Kekurangan dynamic routing. Beban kerja root menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kelebihannya cocok untuk area besar, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Cara kerja dynamic routing. Protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Next. Ini adalah topologi static dan dynamic routing. Next. Yang ketiga yaitu inter dan intra domain routing yang akan dijelaskan oleh Mia. Waktu dan tempat persilakan. Inter dan intra domain routing. Inter domain routing ini berjalan antar autonomous system dan mengasumsikan internet terdiri dari sekumpulan internet koneksi autonomous system. Dan normalnya dalam interdomain routing terdapat sebuah dedicated router pada tiap autonomous sistem yang berfungsi sebagai menangani trafik interdomain. Dan protokol yang biasanya digunakan interdomain routing adalah Exterior Gateway Protocol atau IGP. Protokol routing yang pertama itu EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP, Border Gateway Protocol, merupakan protokol yang sifatnya lebih baru. Next. Classless interdomain routing. Penjelasannya merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan peruteran IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Tujuannya yaitu untuk memperlambat pertumbuhan tabel peruteran pada piranti peruteran di internet dan membantu memperlambat habisnya alamat IPv4. Next. Sebuah alamat IP diinterpretasikan terdiri atas dua bagian. Sebuah awalan pengenalan jaringan diikuti oleh sebuah pengenal komputer host yang ada dalam jaringan tersebut. Dalam arsitekturnya,
jaringan berkeras, alokasi alamat IP didasarkan pada batasan bit 4 oktav dari sebuah alamat IP. Sebuah alamat dianggap menjadi kombinasi dari awalan jaringan 8, 16, ataupun 24 bit bersama-sama dengan sebuah pengenalan komputer host dari 24, 16, atau 8 bit. Oleh karena ini, lokasi terkecil dari blok peruteran hanya berisi 256 alamat yang dianggap terlalu kecil bagi sebuah perusahaan. Dan blok lebih besar lainnya berisi 65.536 alamat yang terlalu banyak untuk digunakan secara efisien bahkan oleh perusahaan besar. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan alamat IP dan juga dalam peruteran karena membutuhkan jumlah besar dari jaringan kelas C dengan siaran peruteran. Next. Oke, yang keempat. Konsep path vector router, sebuah protokol routing network yang mempertahankan informasi jalur yang diperbarui secara dinamis, update yang sudah diulang melalui jaringan dan kembali ke node yang sama dengan mudah dideteksi dan dibuang. Algoritma ini terkadang dipakai dalam algoritma routing Bell-Minford untuk menghindari masalah atau hitung sampai tak terhingga. Hal ini itu berbeda dengan jarak vektor routing dan listed routing. Masing-masing entry tabel routing berisi jaringan tujuan router berikutnya dan jalur untuk mencapai tujuan. Next. Oke, yang kelima. Dilanjutkan lagi Nadia. Kelima yaitu BGP, Border Gateway Protocol atau BGP, merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system AS dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar, Telkomsel, ataupun perbankan. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Dengan adanya EGP, router dapat melakukan pertukaran route dari dan keluar jaringan lokal autonomous system. BGP mempunyai skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing. Oleh karena itu, BGP dikenal dengan routing protokol yang sangat rumit dan kompleks. Next. Karakteristik. Menggunakan algoritma routing distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Digunakan untuk merutekan traffic internet antar autonomous system. BGP adalah path vector routing protocol dalam proses menentukan rute-rute terbaiknya, selalu merepilih yang didapatnya dari router BGP yang lainnya. Router BGP membangun dan menjaga koneksi antar peer menggunakan port nomor 179. Koneksi antar peer dijaga dengan menggunakan sinyal keepalif secara periodik. Metrik atribut untuk menentukan route terbaik sangat kompleks dan dapat dimodifikasi dengan fleksibel. BGP memiliki routing tabel sendiri yang biasanya memuat prefiks routing yang diterimanya dari router BGP lain. Next.
Mengapa BGP? BGP memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda di dalam network multi-home, tersambung ke lebih dari satu ISP. Tujuan utama BGP adalah untuk memperkenalkan kepada publik di luar network tentang rute atau porsi spasi address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke suatu spasi address tujuan. Salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh BGP routing adalah ia mempublikasikan route yang tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Ini dinamakan block hauling, yaitu melakukan advertis atau meminta izin untuk membawa data, tetapi beberapa bagian spasi address adalah milik orang lain. Akibatnya proses advertis malah menyulitkan.